Saudara diberkati pagi hari ini. Sukacita tanggal tua ya saudaraku ya. Ya, hari ini di minggu yang keempat, di bulan yang keempat juga ya. Tanpa terasa, bulan 3 ya, sorry. Oh, di sini. Bulan yang ketiga, di minggu yang keempat ya. Tanpa terasa juga, di kemarin tanggal 21 Maret 10 tahun Bapak Gembala meninggalkan kita. Sudah mendahului kita ya. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memimpin kita ya. Terus ya, jadi jangan kita loyo, jangan kita jangan kita loyo, jangan kita patah semangat. Tapi biarlah semakin hari kita semakin lagi di dalam kita mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, itu lebih lagi. Amin. Ya, kita mau sama-sama belajar pada pagi hari ini saudaraku. Ya, ini judulnya gimana ya? Saya kasih judul apa ini ya? Mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh. Saya teruskan. Pasti kita bereaksi dengan benar di dalam menghadapi kehidupan ini. Di dalam menghadapi kesulitan ini. Panjang ya Pak Yongki yang bagian. Ya, karena saya balik lagi. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, secara pribadinya Tuhan, kita tahu Tuhan ini ya apa sih, Tuhan ini mau nih apa sih, maka kita tidak akan bisa bereaksi benar di dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam menghadapi kesulitan ini ya. Jadi paham ya saudaraku, kalau saya beri judul, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh, pasti kita akan bereaksi benar di dalam kita menghadapi kehidupan, kesulitan hidup ini. Tapi kalau dibalik, kalau kita mengenal Tuhan, mengiring Tuhan, salah, maka di dalam menghadapi kehidupan ini, kesulitan-kesulitan ini, pasti respon kita, reaksi kita pasti nggak benar alias salah. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Kita mau buka di dalam Markus 6 ayat yang ke-45 sampai ke-52. Kita mau sama-sama belajar. Ayat ini sudah tidak asing saudaraku, sering kali kita dengar. Apalagi kalau di Injil Matius ya, di Injil Matius itu ayat yang Matius pasal yang ke-14 itu ada kesamaan. Jadi Matius 14, Markus 6 ini dengan nanti ada di Yohanes tidak salah. Tapi Yohanes itu sangat pendek sekali. Kalau di Matius itu, Matius 14 itu di akhirnya itu ada tentang Petrus berjalan di atas air. Judulnya sama, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tapi kalau di Injil Matius pasal yang ke-14 itu di akhir kisahnya itu ada Petrus berjalan di atas air. Tapi Roh Kudus berbicara, Roh Kudus untuk menaruh di dalam hati saya untuk disampaikan pada pagi hari ini yang Roh Kudus mau, yang Tuhan mau di dalam Markus 6 ayat yang ke-45 sampai ke-52. Kita mau belajar sama-sama saudaraku ya. Kita sudah dapatkan, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu dan sementara itu Yesus, berhenti dulu di sini ya. Kita mau bahas satu persatu, kita mau pelajari apa maksudnya yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita di dalam Injil Markus 6 ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang.
Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya. Jadi selama Tuhan Yesus berada di bumi, setelah Tuhan Yesus memilih orang-orang yang ditetapkan menjadi muridnya, di mana Tuhan Yesus berada, di situ pasti ada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus apa? Selama 3,5 tahun selama di bumi, Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, mengajar ya banyak orang. Ya, dan itu murid-muridnya selalu bersama-sama dengan Yesus. Nah, di kejadian ini ya dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Ya, memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu. Jadi bahasa kasarannya bahasa sehari-hari kalau kita bilang, wes kamu berangkat dulu naik kapal nanti sampai ke Bethsaida gitu ya. Nah kemarin minggu Ibu Evi mengajarkan ya, Ibu Evi mengajarkan peta yang sungguh luar biasa ya. Bethsaida ini tidak jauh dengan Kapernaum, kota Kapernaum. Dan Bethsaida ini dekat atau kalau dari Kapernaum mau ke Bethsaida itu ada Danau Galilea. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya ini ke seberang itu melalui Danau Galilea itu tadi. Ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan Ibu Evi ya didahului sedikit puji Tuhan ya. Dijabarkan Danau Galilea ini tipenya bukan seperti danau-danau biasanya. Kalau namanya danau itu pasti tenang, ya toh, kan enggak besar. Tapi Danau Galilea ini beda saudaraku dengan danau-danau yang lain, dengan danau-danau yang ada di Indonesia juga, di Jawa Timur, beda. Danau Galilea ini besar, ya, dan ombaknya itu besar, itu. Ya, saudaraku. Nah, dikatakan, wes kamu berangkat dulu, murid-murid. Ya, kamu pergi, kamu ke seberang ke Bethsaida. Ya, itu perintah Tuhan Yesus. Sementara itu, huruf besar itu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Saudaraku, kejadian di dalam Markus 6. Ayat yang 45 sampai 52 ini di atasnya kalau saudara buka Alkitab ya, di atasnya itu Tuhan Yesus apa? Dikatakan membuat mukjizat dengan apa? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ikan. Ya. Itu mukjizat Tuhan Yesus ya, sebelum dari yang ayat yang ke-45 ini, sebelum Yesus berjalan di atas air ini. Jadi ada keterkaitannya ya saudaraku. Lah, setelah Yesus memberi makan kalau di ayat sebelumnya itu memberi makan 5.000 orang ya atau dengan 2 ikan dan 5 roti, memberi makan 5.000 orang. Di ayat yang ini dikatakan sementara itu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ya, setelah mereka kenyang, ya dikasih makan dengan Tuhan Yesus, Yesus katakan, wes pulang kamu semuanya. Setelah mendengar pengajaran atau mendengar firman Tuhan, Yesus suruh mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan tinggallah Yesus sendiri. Ya, nah Yesus sendirian, apa saudaraku ayat yang ke-6. 46 dikatakan, ya ayat 46 ya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Nah ayat yang ke-46 dikatakan setelah Yesus berpisah dari mereka. Mereka itu murid-murid sudah berangkat, mereka naik perahu ke seberang mau ke Bethsaida. Orang-orang juga yang mengikuti Tuhan Yesus, yang mengerumuni Tuhan Yesus, mereka sudah pulang ke rumah mereka masing-masing, tinggallah Yesus sendiri. Terus apa yang dilakukan oleh Yesus? Dikatakan di sini, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, Tuhan Yesus tinggal sendiri, Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus
pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, terus lanjut ayat yang ke-47. Maaf 40 tadi 46 ya, 47 ya. Ya, oke. Kita baca sama-sama 1 2 3. Ya, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah-tengah danau. Ya, karena danau Galilea itu tadi. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Tuhan Yesus lagi apa saudaraku? Berdoa. Pinter. Lanjut 48. Kita baca sama-sama 1 2 3. Ketika mereka. Amin. Ketika Yesus melihat betapa payahnya. Saudara, ada keganjilan ya di ayat ini ya. Ya. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung perahu itu tadi karena angin sakal. Padahal Tuhan Yesus ada di darat, di bukit sedang berdoa. Murid-murid berada di perahu di tengah danau Galilea. Di sini dikatakan ketika Yesus melihat, loh kok bisa Yesus melihat? Oh enggak bersama-sama? Ya. Melihat betapa payahnya murid-murid itu tadi mendayung karena angin sakal. Ya. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, murid-muridnya, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ya, saudaraku, di sini dikatakan sedang murid-murid ini mendayung perahu di Danau Galilea, terjadi angin sakal atau angin ribut. Ya, terjadi gelombang, ya, mereka ketakutan, ya, kita baca semuanya itu ya. Di situ artinya apa? Murid-murid sedang mengalami masalah, mengalami kesulitan, ya, mengalami badai. Apa saudaraku mau? Ya, nah, saudaraku, mereka bersusah payah, mereka dengan cara setenaganya mereka sendiri. Mau angin mungkin layarnya dipindah. Ya toh, mungkin sudah air masuk, ayo dibuangin. Wah, mereka ribut seakan PDW gitu ya. Kalau saya gambarkan gitu ya. Ya. Nah, saudaraku, dikatakan Yesus yang tidak melihat, Yesus tahu ya betapa payahnya mereka, apa yang terjadi pada murid-muridnya itu. Ya. Terus lanjut dikatakan, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada murid-muridnya itu berjalan di atas air. Yesus peduli. Ya. Saudaraku, Yesus peduli. Ya, Yesus tahu, Yesus melihat, wah, murid-muridku ini lagi mengalami masalah. Ya. Karena perahunya dihantam badai. Ya. Yesus tidak hanya sekedar tahu, tapi Yesus apa? Datang. Dikatakan kira-kira pukul 3 malam. Ya, pukul 3 malam, gelap ya, masih gelap ya. Kalau jam 5 sudah padang ya. Tapi kalau pukul 3 itu berarti masih gelap. Ya. Ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Ya. Nah, di sini ia hendak melewati mereka. Ini ada satu keganjilan. Ia hendak melewati mereka. Melewati itu bukan, saudara tahu kalau melewati itu bukan mereka datang, Yesus datang, langsung jujuk gitu ya. Bahasa Ibrani jujuk itu apa? Ya, langsung gitu ya. Tapi melewati, dilewati gitu loh ya. Kalau ini perahunya gitu ya. Yesus melewati. Ya. Di sini ada keganjilan sini ya. Yesus hendak melewati mereka. Kalau di terjemahan
eh, di dalam terjemahan BIMK nih enggak salah ya. Itu pura-pura, sekonyong-konyong Tuhan itu pura-pura melewat, pula-pula enggak ketok gitu loh. Ya. Itu ada di dalam terjemahan bahasa BIMK atau TSI itu ya. BIMK, nah, seolah-olah ada berarti di TSI. Ya, kalau ini di BIMK terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, nah sengaja mau melewati mereka. OTSI berarti yang tadi dikatakan di BIMK, no? Sengaja mau melewati mereka. Mereka berjalan di atas air dan Yesus berjalan terus seolah-olah akan melewati mereka. Yesus berjalan terus. Ya, seakan-akan tidak peduli, seakan-akan. Ya, dikatakan seolah-olah akan melewati mereka. Sekarang respon mereka gimana? Saudaraku, di ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-49. TB dulu ya, TB dulu. Ayat yang 49, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya, saudaraku, ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid mengira bahwa Yesus adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Ya, hantu, hantu, hantu gitu ya. Teriak-teriak dengan paniknya. Ya, dengan ketakutannya yang luar biasa. Ya. Lah, saudaraku, sebetulnya kalau saya merenungkan kalau Tuhan taruh ayat ini di dalam hati saya, firman ini ya. Saya merenungkan, lah mereka ini sudah bersama-sama, mereka ini sudah melihat Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu bisa membuat mujizat. Ya, istilahnya supranatural lah istilahnya seperti itu. Kalau dulu Bapak Yoyada pernah katakan ya, makanya mengajar Pak Firman ya, sudah agak lama ya. Karena murid-murid ini bangsa Israel itu menganggapnya apa? Mereka mengagungkan Yesus, itu mereka dipikir mereka dibuat Tuhan Yesus itu sebagai raja yang tidak bisa mati, istilahnya seperti itu ya. Dan mengagung-agungkan. Tapi nyatanya Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka kecewa. Nah itu yang terjadi ya saudaraku. Lah saudaraku, di sini dikatakan ya mereka sebetulnya sudah mengiring Yesus, sudah mendengar pengajarannya, sudah melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Sebetulnya mereka tahu, ataupun mungkin ya kalau jam 3 malam itu dikatakan masih petang. Setidaknya dia sudah kenal Yesus. Setidaknya kalau mengalami masalah, kalau kita ya, kalau saya gitu ya, Yesus tolong gitu ya. Mestinya begitu kan ya. Ya, saudara bisa merenungkan gitu ya. Yesus tolong, itu nomor 1 harus yang keluar dari lidah mulut kita. Ya, tapi murid-murid ini enggak ngeh saudaraku. Hantu. Dikiranya hantu. Ya, padahal gurunya Tuhan Yesus ya, berteriak-teriak histeris, ketakutan. Ayat yang ke-50. Ayo kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Ya, ini. Sebab murid-murid semua melihat Yesus dan murid-murid itu pun sangat terkejut. Ya, itu tadi terkejut ya, ketakutan ya, mereka berteriak-teriak. Tetapi segera, ada kata segera. Tadi yang tadinya mau seakan-akan melewati ya toh, tapi di sini dikatakan tetapi segera. Segera itu langsung ya. Yesus berkata kepada mereka ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan
takut. Kalau kita bahasakan sehari-hari kita ya, tenang oh, jangan takut. Ini loh aku. Ini aku bukan hantu gitu loh. Kalau bahasa kita ngomong gitu ya. Tenang, tenanglah. Ya, saudaraku. Nah, pernyataan Tuhan Yesus menyuruh mereka tenang. Ya, dan ayat yang selanjutnya. TSI, tolong TSI. Di dalam ayat yang ke-50 ini. Kalau di dalam terjemahan TB yang kita baca ini dan BIMK itu sama. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Tapi di TSI dikatakan kuatkan. Kuatkanlah hatimu, ini aku, jangan takut. Ya, jadi tenanglah, kuatkan hatimu. Ya, jangan takut. Ini loh aku Tuhan. Itu ya. Aku datang mau menolong kamu gitu loh. Bahasanya itu seperti itu. Ya. TSI ya, kuatkan ya. Katakan kuatkan hatimu. Ini aku, jangan takut. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan itu sungguh amat sangat baik. Ya. Sekarang saudaraku, kesulitan apa yang sedang saudara alami? Ya. Badai apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita? Berbicara perahu kehidupan. Ya. Sekarang perahu kehidupan kita sedang mengalami apa? Ya. Saudaraku, dunia sedang digoncang. Berita-berita yang mengerikan, ya, yang menakutkan. Kita semua mungkin sudah tahu, ya, bukan sesuatu yang baik, ya, tetapi yang sangat mengerikan dan menakutkan. Tapi bagaimana respon kita, reaksi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yang kita sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah mengiring Tuhan Yesus, ya, sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana? Apakah Tuhan Yesus datang itu Tuhan saudara bilang hantu? Karena judul yang awal pertama saya katakan kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, ya, dengan sungguh tahu pribadinya, maka kalau kita menghadapi masalah kehidupan ini, ya, kita respon kita, reaksi kita pasti salah. Nah, Yesus tolong saya. Tapi yang lain. Ya. Ayo saudaraku, kita mau belajar. Ini sudah mulai masuk lagi terus lebih dalam lagi, ya. Nah, tapi sekalipun kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Aku nggak lihat, mana Tuhan. Katanya Tuhan menyertai kita, Tuhan ada. Mana aku nggak lihat. Secara kasat mata kita memang tidak bisa melihat. Tapi Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami. Tuhan bilang, tenang nak, jangan takut, ini loh aku, kuatkan hatimu. Ya. Nah, kalau kita sudah diberikan penyataan sama Tuhan seperti itu, apakah kita masih panik? Apakah kita masih ketakutan sampai kita stres? Takut itu perlu saudaraku. Ya, rasa takut itu memang juga Tuhan yang berikan kepada kita, manusia. Ya, karena kalau kita tidak diberikan rasa takut nanti bahaya juga, nggak ada remeh gitu loh ya. Tapi kalau ketakutan yang berlebihan sampai stres, depresi, itu tidak boleh bagi kita anak-anak Tuhan. Karena kita punya Tuhan, kita kenal Tuhan.
Lah ayo sekarang ini kita harus mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan itu dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan setiap minggu saudara sudah dengar firman Tuhan, saudara sudah melihat pertolongan Tuhan. Umur saudara sekarang berapa tahun? Ada yang mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Saya percaya Tuhan itu pasti sudah menyatakan kuasanya, kebaikannya di dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun yang kita lewati ini. Amin. Saudara merasakan? Saudara sudah terima? Iya, kalau seringkali saya katakan, enggak usah saya ngadu-adu, enggak usah saya ngabot-abot, saya ngangel-angel ya. Kita bisa bernafas, kita bisa ada sampai saat ini, itu pun karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara disuruh beli nafas oksigen, itu piro, hitungan saudaraku. Saudara kerja sampai bungkuk, sampai jadi udang, ya, nggak bakal bisa beli oksigen untuk memenuhi kebutuhan hidup kita selama kita hidup. Amin. Percaya saudaraku? Tapi biarlah kita percaya Tuhan itu bukan hanya cuma sekedar di bibir, bukan cuma sekedar di lidah, mulut ini saja. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Ayat yang ke 50, belum ya. Belum. Ya, maaf. Ya, tapi harus kita mengenal Tuhan itu harus sampai bukan cuma sekedar percaya, kenal. Seringkali waktu yang lalu saya berikan ilustrasi, kenal Pak Presiden, kenal. Siapa sih enggak kenal? Ya fotonya dipajang di mana-mana, kenal, tahu. Ya toh. Tapi siapa pribadinya itu? Saudara kan pasti enggak tahu. Ya toh. Ya, tapi kita di dalam kita mengenal Tuhan, biarlah bukan hanya cuma sekedar mengenal, tetapi lebih dalam lagi sampai mempercayai Tuhan. Dan bahkan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Lebih dalam lagi. Itu loh. Tadi pujian tadi dikatakan melepas hakku. Melepas kehendakku. Hakku. Apa yang menjadi hakku, kehendakku. Untuk kita apa? Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengerti dengan apa yang Tuhan mau. Ada sangkut, ada juntrungannya kalau saudara baca, saya nulis renungan harian, ya, renungan pagi di grup jemaat, ya. Jangan cuma sekedar, ya, memuji. Oh Tuhan itu dahsyat. Waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan, ya toh. Tuhan Yesus membuat mujizat. Air biasa yang ada di tempayan dijadikan anggur yang lesat luar biasa, menyembuhkan orang sakit, ya, lumpuh berjalan, buta melihat, semua yang Tuhan kerjakan, ya toh. Murid-murid tahu, melihat. Mereka percaya, ya percaya mereka. Itu enggak bujuan kok, enggak bohongan, beneran. Tapi mereka cuma, wow, Tuhan Yesus luar biasa ya. Tuhan Yesus itu, wow, Tuhan Yesus itu dahsyat. Cuma sekedar muji. Saudara tahu, saudara jangan sampai di tahap ini. Kalau saudara sampai di tahap ini, ya, saudara kita akan menghadapi di depan ini hari-hari yang sulit, keadaan yang semakin sulit, maka saudara nggak akan tahan, saudara akan gugur. Ya, cuman sekedar memuji Tuhan itu betul, perlu menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan itu betul. Tapi bukan cuman sekedar muji. Kalau saya bisa terjemahkan itu apa? Muji, cuma sekedar muji ya. Oh, Bu Rosa itu baik. Cuma sekedar muji kan? Apa? Ngefans gitu aja. Ya, kalau bahasa gaulnya itu ngefans gitu loh. Wow, itu loh baik. Wah
itu loh ganteng, wah itu loh cantik. Ya cuma sekedar itu toh. Tapi suruh mempercayakan hidup ini, mempercayai dia ini figur yang baik beneran, yang bisa dipercayai, tak serahno hidupku pada dia. Itu wah ya nggak mungkin kan. Itu beda. Cuma sekedar ngefan muji-muji tok. Pinter. Baik. Itu ya. Tapi yang Tuhan mau. Kalau kita memuji menyembah Tuhan itu. Kita mengagungkan Tuhan. Dengan hati yang tulus. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan cuma muji, ngefan itu aja. Ya, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus masuk di dalam perahu, maka angin sakal, angin ribut itu, badai itu menjadi tenang, teduh. Jadi ada mujizat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadikan mereka, murid-murid itu bisa demikian? Mereka ketakutan, ya toh. Padahal tadi sudah saya ungkapkan, sudah mengikut Tuhan, sudah mengenal Tuhan, ya toh. Nah, tapi mereka dikatakan di BIMK di ayat yang ke-51 dikatakan pengikut-pengikut yaitu murid-murid Yesus tuh heran sekali. Heran, gumun. Bahasa Jawanya gumun, tahu yang gumun. Pak Silitonga, Bu Silitonga tahu gumun. Heran gitu loh. Wow gitu loh ya. Terus dikatakan kalau di TB ini tadi kita baca sangat tercengang dan bingung. Kok iso ya? Loh kok iso ya? Tadi wangene kayak gitu, ya toh? Barang Tuhan Yesus masuk ke perahu, langsung anginnya sep. Teduh. Diam. Gumun, heran, bingung. Ya, saudaraku. Kalau di TSI, terjemahan TSI sangat kagum dan terheran-heran. Cuman sebatas itu doang. Kalau kita mengenal Tuhan, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, cuman sekedar itu, maka kita nggak akan kuat. Fondasi kekristenan kita tidak akan kuat. Karena masa ke depan ini yang kita hadapi semakin lebih tidak baik. Jadi diperlukan kita mengenal Tuhan secara benar, sungguh-sungguh tahu pribadinya Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, di ayat yang ke 52. Ya, TP dulu. Kita masuk di ayat yang ke 52. Kita baca ya, 1, 2, 3. Nah, saudaraku dikatakan sebab sesudah peristiwa roti itu, yaitu 5 roti dan 2 ikan di atasnya itu tadi ya. Sesudah peristiwa itu, murid-murid itu belum juga mengerti. Ya, dan hati mereka tetap degil. Ini firman Tuhan yang katakan ya, bukan saya yang katakan. Saya lihat di kamus bahasa apa arti degil itu, saudaraku. Degil itu artinya ya keras kepala, bandel, kepala batu, dan tabiat yang tidak mau menuruti nasihat. Keras kepala, kepala batu, ya. Oh, kepala. Coba suara dipegang kepala. Kepala batu apa keras? Ya. Keras kepala, bandel. Kepala batu, tabiat yang tidak mau menuruti nasihat. Ini loh dikatakan degil. Ini Tuhan yang berbicara dikatakan, ya. Mereka belum juga ngerti dan hati mereka tetap degil. Kalau di dalam apa namanya? Di ini BIMK. BIMK tolong. Saya ajak bolak-balik ini ya di dalam perjanjian baru yang ini TB terus yang apa namanya BIMK itu terjemahan bahasa Indonesia
masa kini itu ada, untuk saya jelaskan di sini supaya saudara bisa tahu gitu ya. Kalau di BIMK dikatakan keajaiban dengan 5 buah roti itu belum lagi dipahami oleh mereka. Tadi di TB mereka tuh belum mengerti gitu loh ya. Belum dipahami oleh mereka. Sukar bagi mereka untuk mengerti. Sukar, angel. Wes angel. Iya. Sudah melihat mujizat Tuhan membuat mujizat. Saya gak ngeh gitu loh ya. Saya gak ngerti. Ya, sukar. Ya. Dianggap angin lalu doang. Kalau di TSI no. Ini saudaraku baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka, belum habis ya? Oh belum habis, ayo 1, 2, 3 lanjutkan. Memberikan makanan. Mereka sulit mengerti karena hati. Nah ini ya, ayo lagi ditayangkan yang dari awal no. Ya di sini katakan murid-murid juga masih belum mengerti tentang keajaiban yang Yesus perbuat pada waktu Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka sulit mengerti karena hati dan pikiran mereka masih tertutup. Ini di terjemahan TSI ya. Saudaraku. Mereka enggak ngeh. Sehingga mereka begitu ketakutan, paniknya. Waktu Tuhan Yesus datang mau menolong. Sekarang seberapa banyak sekarang? Ini kok murid-murid. Dan ini terjadi kepada setiap orang Kristen yang menyebut namanya anak-anak Tuhan. Ya. Waktu melihat mujizat, Tuhan membuat mujizat. Ya, murid-murid ini mengiring, melihat mujizat, merasakan mujizat, kita juga merasakan mujizat. Ya, wow, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tapi di saat itu terulang lagi kepada kita, terjadi kepada kita yang ngalami juga. Kita panik. Kita ketakutan, seakan-akan nggak punya Tuhan. Bahkan mungkin bisa ada orang yang sampai bunuh diri. KTP-nya Kristen. Saudaraku. Dikatakan ya, apa maksudnya semua ini? Ya, di mana murid-murid itu sudah sering melihat yang gurunya Tuhan Yesus kerjakan dan sudah bersama-sama mendengar apa yang diajarkan ya kepada mereka. Mereka belum ngeh. Berarti murid-murid itu mengikut atau apa? Ngefan ya atau ngintil ya. Cuman sekedar muji doang, ngefan aja. Ya. Nah, bisa membuat bahwa Tuhan Yesus itu bisa membuat mujizat. Tapi mereka tidak mendalami siapa pribadi Yesus yang sesungguhnya. Ini yang berbahaya saudaraku. Ya. Nah, saudaraku dikatakan yang terjadi saat ini bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, sudah mengenal Tuhan, sudah mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, datang beribadah, bahkan sudah ada mungkin saudara sebagian taat untuk melakukan firman Tuhan, ya mereka sudah ambil bagian di dalam pelayanannya, itu masih belum menjadi jaminan bahwa orang tersebut mengenal Tuhan secara pribadi. Ini sangat dalam sekali itu saudaraku. Dan ini yang Tuhan mau
Saudara datang beribadah, bagus, puji Tuhan. Ya, saudara sudah melakukan apa yang Tuhan mau, bagus, puji Tuhan. Tapi bukan cuman karena itu peraturan, ya aku nurut. Ya, bukan dengan kasih. Karena aku orang Kristen, ya aku mesti ke gereja. Bukan, saudaraku. Jadi kita harus mengenal Tuhan secara lebih lagi, lebih secara pribadi. Sungguh-sungguh pribadinya Tuhan ini gimana? Saudara kalau berdoa, saudara ngomong mbak Tuhan. Tuhan, engkau nyatakan apa yang kau mau buat saya. Ada kedekatan, ada keintiman. Kalau saudara cuma ibadah, cuma seminggu sekali, itu masih kurang. Kalau orang makan itu ya masih kelaparan. Bisa enggak saudara makan seminggu sekali? Halo? Halo? Senin sampai Sabtu enggak makan? Bisa kuat? Gelele saudaraku. Ngerti gelele ya Bu? Pak Irman ngerti gelele. Gelele. Pak Silito nggak ngerti gelele. Gelele sempoyongan. Enggak kuat. Kita harus isi setiap hari, setiap saat. Ini waktu yang lalu saya pernah khotbahkan. Ya toh. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Loh saya kan enggak iso kerja. Saya ini kerja di kantor loh. Ya apalagi saya kerja di kendaraan. Sepanjang hari kerjanya di kendaraan. Saya enggak bisa, masa harus berdoa lah nobrok ya apa. Bukan itu maksudnya saudaraku. Memang ada saatnya kita harus intim berdoa, kusuk, tutup mata. Di kamar yang tertutup. Ya kita connect dengan Tuhan. Tapi di saat kita melakukan aktivitas kita ini tetap connect sama Tuhan. Ya. Tetap ada hubungan dengan Tuhan. Tetap ngomong-ngomong dengan Tuhan. Tuhan itu bisa diajak ngomong saudaraku. Bukan sekedar minggu doang. Saudara memuji Tuhan, saudara dengar firman, wes mari pulang, ya wes bye. Mari kita kembali ke habitatnya. Ya, wes lali apa iku? Itu ada teman kita, saudara kita Ibu Wina, dia jemaat baru kali ini. Iya, ya baru datang kali ini. Selamat datang Wina. Kiranya kisah kerasan terus di GAB Pemulihan Imamat Rajani ya. Dia dari ya. Nah Tuhan kirimkan dia bisa datang ke GMK ini. Datang ke tempat kita GAB Pemulihan Imamat Rajani ini. Ya, dia bilang, dia ngomong dengan temannya. Kamu tadi dengar khotbah itu apa? Oh ya kayak gitu kok, khotbahnya kayak gitu. Oh lucu. Isinya apa? Enggak tahu. Lah kan sangat ironis sekali gitu loh. Ya. Saudaraku, ayo kita mau benahi hati kita, hidup kita. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Jangan cuman ngentel Tuhan Yesus, ngikut Tuhan Yesus minggu datang ibadah. Jangan sungkan dengan saya. Saya gak bisa memberi kehidupan kok buat saudara. Saya ini diberikan tugas kepercayaan dari Tuhan untuk saudara mengajar. Sama-sama kita belajar, bertumbuh bersama. Ya toh. Kita berada di tempat ini, di GAB Pemulihan Imamat Rajani. Ya. Tetapi yang memberi kehidupan itu siapa? Tuhan. Yang menyelamatkan siapa? Tuhan. Saya cuma menjadi saluran aja. Kalau Tuhan suruh ngomong, ya tak sampai no. Jadi yang Tuhan mau saudaraku, kita mengiring Tuhan itu bukan cuma sekedar muji-muji ngefan tok. Tuhan gak kepengen kayak gitu. Yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Ya, kita itu mengenal pribadinya Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan mau? Kita tuh bisa connect, kita tahu. Jangan sampai dikatakan di ayat yang tadi dikatakan mereka tidak mengerti. Karena hati dan pikiran mereka masih tertutup.
Karena kenapa kok mati mereka dan hati dan pikiran mereka bisa tertutup? Karena melihat masalah itu lebih besar dari Tuhan. Jadi masalah itu menutupi mata kita gini. Sehingga tidak bisa melihat saudara. Ini ketokane, saudaraku ini ketokane kecil ya kotak ini ya. Kotak ini kecil tapi tidak di mata saudara gini. Saudara saya nggak bisa melihat saudara loh. Kalau ini kotak ini dengan saudara segini ruangan kan besar saudara ya. Tapi kotak yang kecil ini ditaruh di depan mata, saya tidak bisa melihat saudara. Sama dengan kalau kita melihat masalah itu lebih besar, maka kita tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa melihat kuasanya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Jadi akhirnya apa? Jadi stres, ketakutan. Itu saudara. Sampai di sini saudara paham ya. Saya ulangi lagi. Kotak ini kecil. Kotak ini kecil, lebih besar saudara, lebih besar ruangan ini. Kalau saya melihat dari jauh kotak ini, loh ya ada kotak. Saya melihat, loh saudara biasa melihat jelas. Tapi kalau kotak ini tadi, saya dekatkan di mata, maka saya tidak bisa melihat saudara. Sama itu. Dengan kalau kita dengan punya masalah, ada badai di dalam hidup kita. Apapun lah itu namanya lah. Mereknya apalah, sembarang. Saudara mau pilih. Tapi nek masalah itu besar di mata kita, maka saudara nggak bisa melihat kuasa Tuhan. Nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Masalah boleh datang, badai boleh datang, apapun boleh datang. Tapi kita punya Tuhan yang tidak berubah. Kalau dulu Tuhan menolong, hari ini dan selamanya Tuhan pasti tolong. Punyalah image di dalam pikiran itu. Itu namanya orang mempercayai Tuhan. Orang yang punya pemikiran, mindset seperti itu berarti orang tersebut mempercayai Tuhan. Bukan cuma sekedar percaya Tuhan, percaya. Bukan cuma sekedar itu doang. Cuma di live service doang, bibir doang. Ya, saudaraku, lewat ayat ini kita mau belajar bersama-sama. Ya, kita mau mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, yang harus kita kerjakan. Ya, ada bagian di ayat yang dikatakan ini tenanglah, kuatkan, ini aku. Ya, jangan takut. Itu bagiannya Tuhan. Ya, itu bagiannya Tuhan. Saudaraku, Tuhan yang menolong. Tuhan bilang kepada setiap kita, hai anak-anakku tenanglah, kuatkan hatimu. Ini aku Tuhan. Jangan takut apapun yang kau hadapi masalah kehidupan ini. Itu Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Tuhan gak ngomong tok, gak ngibul. Tuhan pasti lakukan. Dikatakan di ayat tadi kita baca, dia datang segera untuk menolong. Ya. Nah, kalau di ayat yang ke-52 ini, itu yang menjadi bagian kita. Tapi saudara jangan seperti yang itu tadi. Murid-murid tadi, yang hatinya dekil, hati dan pikirannya tertutup. Ya, jangan seperti itu bagian kita yang harus kita kerjakan, yaitu kita jangan, saya tambahi, jangan dekil. Ya, nek Tuhan ngomong, ngeho, responen, ya Tuhan. Ya, jangan dekil, ya, dengar, lakukan perintah Tuhan. Ya, diperintahkan untuk tenang, ya jangan takut. Oh, kamu lah enak, Kak Melo ngelakoni. Masalahku ini loh besar. Ada banyak orang seperti itu. Masalahku ini besar. Kamu lah enak ngomong, asal mangap. Nggak melok ngelakoni.
Tapi dikatakan di sini Tuhan yang berkata, tenang, jangan takut, kuatkan hatimu. Yaitu saudara percayai. Kalau kita baca di dalam, coba dibuka di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 bagian B. Kalau di bagian A-nya dengan bertobat dan tinggal tenang, percaya. Ini saya mau kutip di ayat yang ke-15 bagian B. Yesaya 30. Ayat 15b. Ya, mulai dari yang dalam ya. Katakan ya, kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Nah, enggan itu enggak mau. Ya, dengan tinggal tenang. Disuruh tenang mbak Tuhan, tenang oh. Ojo umek karepe dhewe. Ya, terus pikirannya jualan ke karepe dhewe gitu ya. Terus dan percaya. Ya, dan percaya disitulah terletak kekuatanmu. Kalau saudara tenang, ya, maka saudara bisa berdoa. Kalau saudara tenang, saudara bisa apa? Fokus kepada Tuhan. Coba jalan, praktek kok saudaraku. Saudara ada masalah apapun, saudara bingung kok. Apa ya? Ini apa ya? Ini penyelesaiannya gimana? Ini gimana? Bisa nggak fokus sampai Tuhan? Bisa nggak fokus sampai Tuhan? Ya bisa saudaraku. Doa, bisa doa. Tapi cuman ini loh, cuman apa ya ini? Fisik kita berdoa. Tapi pikiran ini enggak berdoa. Pikiran ini terus nyari itu ya apa ini, ya apa gitu. Karena hatinya enggak tenang. Kalau saudara tenang, nurut, ya apa kata Tuhan, maka saudara bisa berdoa, saudara bisa fokus kepada Tuhan, saudara bisa melihat Tuhan bahwa ada Tuhan yang lebih besar. Amin. Dari apapun yang saudara hadapi. Jadi saudaraku, apapun yang akan terjadi di ke depan, saudara enggak perlu takut, ya. Saudara harus tenang dan kuatkan hati. Jangan saudara, oh Tuhan gak bisa nolong, aku tak pergi yang lain. Jangan, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, tetap tenang, gak usah panik, gak usah ketakutan. Ya, Tuhan pasti datang segera. Tuhan pasti menolong. Amin. Ya. Jangan kita dikatakan ya toh, jangan kita degil, itu bagian kita. Ya, jangan punya hati degil. Ya. Terus jangan mata dan pikiran kita tertutup dengan besarnya masalah. Tadi saya sudah ilustrasi dengan ini tadi, kotak ini tadi. Jangan mata dan pikiran kita ini bisa tertutup dengan besarnya masalah itu tadi. Jangan sampai ya, kenali Tuhanmu dengan benar dan sungguh. Saya undang untuk musik WL maju ke depan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lewat ini saudaraku, Tuhan mau supaya kita mengenal Tuhan, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan benar. Bukan secara ritual, bukan secara rutinitas, bukan secara kebiasaan. Ya karena orang tuaku Kristen, KTP ku Kristen, bukan cuman itu. Tapi
saudara pribadi, lepas pribadi, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengenal Tuhan yang saudara sembah. Saudara enggak kenal Tuhan yang saudara sembah, itu bahaya, ciloko saudaraku. Nanti cuman apa petok, wus gitu tok, gak ada apa-apa. Sehingga di dalam menghadapi kehidupan ini, iman saudara goyah, gampang goyah, bahkan gampang murtad, gampang jual Tuhan. Dipikirnya sama Tuhan itu dengan yang lain. Tapi kalau saudara mendasari kekristenan saudara, mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan benar, apapun yang diiming-imingi saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara nggak akan goyah. Nggak akan melepaskan begitu aja Tuhan Yesus. Dan kalau minggu pertama nanti ya kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Itu sungguh luar biasa saudaraku. Itu enggak guyonan, enggak etok-etok, enggak pura-pura. Itu sungguhan. Benar-benar. Siapa kita di sini? Orang yang mau mati untuk nebus kita? Enggak ada. Sebaik apapun dia, enggak akan bakal mau mati untuk nebus bebaskan kita, itu enggak ada. Hanya Yesus satu-satunya. Oleh sebab itu saudaraku, jangan mudah, jangan gampang dengan iming-iming dunia. Saudara lepaskan Tuhan Yesus, saudara tukarkan Tuhan Yesus dengan semua dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap dan saat ini pun dunia sedang digoncang. Ayo saudaraku, kita mau pujikan tadi. Mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Haleluya Yesus. Biarlah di dalam kita mengiring Yesus itu menjadi kesukaan hati kita. Bukan suatu beban, bukan suatu paksaan. Dan kita mau melepaskan semua hak kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengerti kehendak-Nya. Ya, amin. Mengiring Yesus itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Dalam pengakuan kami kepada Engkau Tuhan, kami mau Tuhan melepaskan semua kami Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengerti apa yang Engkau mau di dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami mengiring Engkau dengan sungguh, maka itu menjadi kekuatan buat saudara. Ya, amin. Hamba yang berkenan selalu. Kita mau nyanyi sekali lagi. Kita mau bangkit berdiri perlahan saudaraku dalam hadirat Tuhan. Itulah kesukaan hati.
sekali lagi dengan lembut. Dibuat aja. Biar itu keluar dari hati kita yang terdalam. Kita mengiring Yesus, kita mengikut Tuhan Yesus. Itu menjadi kesukaan kita. Bukan karena terpaksa, bukan karena beban. Kita mau melepaskan semua hak kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengiring Yesus dengan sungguh, maka itu menjadi kekuatan kita. Tidak ada sia-sia di dalam kita mengiring Tuhan. Dan anugerah Tuhan yang akan memampukan kita. Haleluya. Yang berkenan selalu mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat sangat baik. Engkau nyatakan isi hatimu pagi hari ini. Apa yang Engkau mau untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan Yesus mengenal Engkau, mengikut Engkau, mengiring Engkau dengan sungguh-sungguh, mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Engkau membuka hati kami semuanya, Roh Kudus. Engkau melawat dan menjamah kami. Sehingga di dalam kami mengenal Engkau, di dalam kami mengikut Engkau, di dalam kami mengiring Engkau selama ini. Kami salah pandangan kami. Kami cuma ngefan akan Engkau. Kami cari mujizat-Mu saja Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami, Roh Kudus yang memampukan kami. Kami boleh mengenal Engkau. Untuk kami boleh mengikut Engkau. Untuk kami boleh mengiring Engkau lebih dalam lagi. Mengenal Engkau secara pribadi. Lebih sungguh-sungguh. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Ampuni kami. Ampuni kami Roh Kudus. Ampuni kami. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Engkau mau.
Pesan-pesanmu hambamu sudah sampaikan kepada jemaatmu. Hambamu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus, mari Engkau bekerja. Engkau bekerja lebih lagi, Roh Kudus. Bawa kami anak-anak-Mu. Semakin kami lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi. Lebih sungguh-sungguh. Bawa kami masuk di dalam rencana-Mu. Supaya kami tidak hanya sekedar tinggal di pelataran. Supaya kami tidak hanya sekedar tinggal di luar. Kasih Tuhan, Engkau nyatakan isi hati-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Engkau mempersiapkan kami anak-anak-Mu untuk menghadapi di masa yang mendatang. Bukan zona nyaman yang kami hadapi, tapi Engkau mempersiapkan kami. Engkau menasehati kami, Engkau mengajari kami. Kami boleh lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Supaya apapun yang terjadi di depan, kami tidak gugur. Iman kami tidak gugur. Kami tidak menjual Engkau. Kami tidak berkhianat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau nyatakan terus, Engkau bekerja terus sebebasnya di dalam setiap pribadi-pribadi kami, Roh Kudus. Engkau yang menuntun kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur sekali lagi. Engkau sudah pimpin ibadah kami.
dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Dan pujian penyembahan yang kami naikkan itu keluar dari hati kami yang terdalam. Dengan sungguh-sungguh kami menyanjung Engkau. Kami meninggikan Engkau Tuhan Allah yang hidup. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk menerima semuanya itu. Engkau disukakan, Engkau diberkati Tuhan. Dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, firman yang telah sampai kepada setiap kami. Biar firman itu menjadi kekuatan, menjadi Tuhan jawaban kepada setiap kami. Menjadi pelita yang menuntun di dalam setiap langkah hidup kami. Untuk kami berjalan, Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan melewati kehidupan ini dari hari lepas hari. Apapun tantangan badai yang kami hadapi Tuhan, yang akan datang ini Tuhan. Kami mau Tuhan, firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita, yang menuntun kami untuk kami bisa melewatinya Tuhan. Dan kami keluar menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus yang memampukan kepada setiap kami. Roh Kudus yang menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa Tuhan. Buat anak-anak-Mu, kalau hari ini Tuhan mereka juga masih berlibur. Tuhan untuk mereka Tuhan menikmati berkat Tuhan. Tuhan mereka berkumpul dengan keluarga besarnya. Tuhan yang makin ada di luar kota, mungkin yang ada di luar pulau sekalipun. Tuhan kami mohon Tuhan Engkau tetap menyertai kami semuanya. Malaikat lindungi kami semuanya. Sehingga anak-anak-Mu mereka berangkat, mereka pulang dengan selamat sejahtera Tuhan. Dan pertemukan kami juga Tuhan untuk minggu depan kami bersama-sama Tuhan beribadah kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada pada pagi hari ini, mereka yang kembali pulang ke rumah mereka juga Tuhan menyertai malaikat tatang kaki kami semuanya. Semuanya terima kasih kami di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa Tuhan. Tuhan Engkau kami akan menabur. Tuhan kami mau memberi dengan tulus, dengan sukacita. Tuhan memberkati taburan kami Tuhan. Dengan berkat rohani, berkat jasmani itu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk rencana kami Tuhan di Jumat Agung tanggal 3 yang akan datang. Sampai Tuhan tanggal 5 hari Minggu Tuhan. Hari memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kami akan retreat Tuhan di Amarta Hill Hotel Batu Tuhan. Kami bawa rencana ini ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan. Tuhan pimpin, Tuhan yang menyertai kami semuanya. Tuhan memberikan cuaca yang baik Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan kendaraan, bis yang nyaman dan sopir yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua peserta juga Tuhan diberkati semuanya Tuhan. Untuk menabung bisa menyelesaikannya sampai lunas. Dan Tuhan diberi kami semuanya kekuatan, kesehatan semuanya Tuhan. Untuk kami bersama-sama berangkat retreat ini Tuhan. Tuhan kami menikmati berkat Tuhan. Kebersamaan kami boleh bersukacita. Menikmati Tuhan indahnya ciptaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan pimpin seluruh acara yang akan kami selenggarakan Tuhan. Baik untuk doa, baik untuk ibadah raya. Tuhan untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan bahkan juga untuk permainan kami semuanya. Tuhan hadir, Tuhan memberi kami roh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua dari pihak hotelnya juga Tuhan. Tuhan untuk Amarta Hill. Tuhan disterilkan, dikuduskan. Kamar-kamar yang akan kami tempati. Bahkan hall dan chapelnya akan kami pakai ibadah. Disterilkan, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makanannya juga diberkati. Semuanya cukup Tuhan. Nikmat kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih,
angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia untuk memuliakan nama Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan, puji Tuhan.